Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dapat pasien lagi ya. Di antaranya yaitu kita akan merakit ulang kabel-kabel mesin cuci ini ya. Kabel timer pada mesin cuci Panasonic ini ya. Panasonic 7,0 kg. Ini yang mana kabel-kabelnya habis dimakan tikus ya. Ini korban tikus. Oke, kita siapkan kabel-kabelnya ya. Ini kabel-kabel ini habis, ini kabel timer pencuci yang ini ya. Yang ini kabel pengering, timer pengering. Oke, kita siapkan kabel-kabelnya, meskipun nggak sama nggak masalah ya. Yang penting beda warna. Oke, kita siapkan kabel-kabelnya. Oke, kita siapkan kabelnya, yaitu kabel warna merah, kuning, biru. Untuk pembeda aja ya, nggak masalah. Ini kabel-kabel bekas mesin cuci juga, bekas mesin cuci Panasonic juga, nggak masalah. Yang penting warnanya beda. Oke, langsung saja kita siapkan juga pembungkus kabel ya, pembungkus kabel atau solasi bakar. Kita siapkan ya, kita siapkan seperti ini ya, solasi bakar seperti ini cukup sekitar 2 cm atau 3 cm ya. Oke, 1, 2, 3, cukup 3 ya. Oke, sebelum kita kupas ya, kita masukkan dulu ini selongsongnya ya ke dalam kabel ini. Sebelum kita kupas dan kita solder, nantinya kita masukkan dulu selongsongnya dalam kabel sini ya. Oke, yang satu kita masukkan ke dalam selongsong kabel. Nah, masukkan, kita kupas dulu kabelnya ya, nggak usah panjang-panjang, sekitar 1 cm ya. Ini nanti kita solder ya biar kuat. Ini kabel bawaannya ini ya, kita kupas. Oke, terus yang ini juga kita kupas ya. Nanti merah kita ketemukan sama merah, kuning sama oranye itu ya, hampir mirip. Kalau biru positif ke biru. Ini biru biasanya, ini kalau Panasonic ya, kabel warna biru ini kabel kapasitor, yang merah juga kabel kapasitor, yang kuning oranye ini kabel nolnya ya, AC. Oke, kita kerok dulu ya. Ini warna hitam ini kita kerok dulu supaya nempel nanti ya, disolder supaya nempel. Kita dorok dulu ya, dikerok kayak gini ya, entah apa bahasa Indonesianya kerok itu ya. Nah, yang penting tahu lah ini. Nah, dikerok seperti ini. Oke, setelah semuanya sudah terkerok, ini merah sama merah ya, jangan lupa merah sama merah kita lilitkan seperti ini. Kita lilitkan ya seperti ini. Setelah itu nanti kita solder ya. Nah, ini kuning sama oranye.
Ini warnanya buat pembeda aja ya, nggak meski harus sama, tapi diingat-ingat ini jalur 0, yang warna oranye jalur 0-nya, 0 timer ya. Terus yang biru ini jalur kapasitor. Oke, biru jalur kapasitor. Ini nanti ketemu sama kapasitor, juga sama kabel ke arah motor cuci, dinamo cuci. Oke, kita solder ya, kita soldering. Oke, ini yang punya solder boleh disolder, yang enggak ya disambung seperti biasa. Yang penting enggak gandeng ya dengan satu sama lain. Oke, kita solder ya, terasa cukup biru. Terus yang warna kuning ketemu sama oranye atau nolnya ya, 0 timer ketemu 0 dinamo atau 0 AC nanti ya. Oke, cukup ya, kira-kira sudah nempel, cukup ya. Lalu kita buat rajin ya, supaya selongsongnya masuk. Kita potong ini sisa-sisanya ya, kita potong. Kalau bahasa Jawanya itu dirajinin ya. Oke, sudah ya, supaya nggak ganggu selongsong mau masuk sini. Oke, ini supaya kuat ini ya, solder itu supaya kuat. Kalau mau diisolasi seperti biasa, yang penting dililit ya, yang penting dililit. Oke, setelah semuanya rajin ya, ini kita masukkan selongsongnya satu persatu. Nah, seperti ini ya, kita masukkan selongsongnya satu persatu. Nah, seperti ini, yang penting terbungkus ya. Oke, ini oke, sudah. Terus seperti ini juga. Oke, sudah ya. Lalu kita panasi pakai korek api. Korek api ya. Oke, seperti ini ya, agar mengecil. Oke, agar mengecil, menyusut atau mengecil sama aja ya. Sudah. Oke, sudah ya. Lalu kita sambung ke bagian timer pengering. Tadi pencuci sudah ya, ini sudah, pencucinya sudah. Lalu kita ke kabel pengering, kita cari kabel warna apa itu, kuning sama oranye, kuning sama oranye, apa, putih biru. Ini ke kapasitor ini ya, ini nolnya, ini yang ini ke kapasitor, yang ini ke 0 timer atau 0 AC ya. Oke, kita cari kabelnya ya, cari kabel warna kuning, kita kasih pembeda aja ya, nggak meski harus sama. Ini kabel seadanya ini ya, kita kasih kabel warna kuning. Tadi yang di sana sudah warna kuning ya, yang di bagian timer pengering ya. Oke, kita siapkan kabel warna kuning, ini sambung-sambung nggak masalah,
yang penting cara nyambungnya aman. Oke, jangan lupa ya pakai selongsong lagi ya, yang punya selongsong ya, kita gunakan selongsong. Ini biasanya kita kalau nyambung pakai selongsong ya, atau solasi bakar seperti ini ya. Sebelumnya kita masukkan dulu sebelum disolder ya, kita masukkan dulu seperti ini. Oke, terus untuk warna biru putih kita kasih warna ini aja ya, ini kabel ground nggak masalah, kabel ground. Oke, yang penting kualitasnya masih bagus. Oke, kita masukkan selongsong dulu, lalu kita kupas ya, nggak usah panjang-panjang ini ya, cukup sekitar 1 cm ya. Ini juga kita kupas untuk kabel kapasitor ini ya, kabel seadanya. Kita lilitkan ya, dipulir kayak gini ya, dililit. Kalau bahasa Jawanya dipelintir ya, pelintir. Oke, setelah sudah ya, kita kupas kabel warna oranye, nanti ketemu sama kabel warna kuning juga nggak masalah ya. Ini kabel warna kuning ini buat 0 AC ya, 0 AC. Oke, pas lalu kita pelintir lagi ya. Oke, kita pelintir apa kita ulir nih ya, sama aja. Oke, lalu kita solder ya, kita soldering, kita kasih timah biar kuat. Oke, udah ya. Kita ini kabelnya masih bisa nempel sama timah ya, kalau yang tadi nggak bisa. Ini kabelnya masih bagus ya, tapi masih berfungsi itu tadi ya, masih berfungsi. Oke, sudah, kita masukkan lagi selongsongnya. Nah, dirajinin dulu ya biar enggak ganggu, langsung masuk. Oke, sudah ya, kita rajinin dulu. Nah, gini ya, masuk, ini sudah masuk. Ini yang selongsong yang satunya lagi. Oke, sudah, lalu kita panasin pakai korek api agar menciut. Sudah ya. Oke, ingat-ingat ya, ini kabel kapasitor. Ini warna putih biru, biasanya untuk mesin Panasonic itu kabel kapasitor kita temukan pakai kabel hijau kuning. Nah, ini kabel ground untuk membeda warna aja ya. Yang penting ingat-ingat yang kuning ini kabel 0 AC. Oke, setelah semua sudah tersambung ya, ini kita tali tis ini ya. Ini juga kita gabungkan pakai tali tis ini ya. Kita gabungkan jadi satu di sini ya. Yang penting diingat-ingat kabel warna-warnanya tadi. Oke, lalu kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah ya. Kita masukkan lewat lubang tikus ini ya. Ini tadi dilubangin sama tikus di sini. Oke. Nah ya, kita tutup ya, tapi jangan rapat-rapat dulu ya. Oke, lalu kita turun ke bawah, kita rakit. Oke, setelah semuanya terhubung,
atau tersambung kabel-kabel timer yang dari atas tadi ya. Ini kita langsung menuju ke motor spin dan motor washing. Spin itu pengering, kalau washing itu pencuci ya. Ini kita ingat-ingat tadi ya, warna kuning ini kabel dari 0 timer ya, kita hubungkan ke sini, ke ini ke fuse ya, dari AC ke fuse lalu menuju ke 0 timer. Kita kupas ya. Oke, kita gabungkan ya, 3 jadi 1 yang ini ya. Oke, kita gabungkan seperti ini. Nanti ini kita tutup dengan menggunakan penutup kabel atau dop kabel ya. Nah, kita ini begini. Terus yang ini warna ini ya, kuning polos sama kuning hitam ini dari tutup dari otomatis pintu pengering ya. Kita lihat ya. Nah ini ya, ini dari sini ke otomatis pintu pengering. Ini khusus pengering ya nanti. Oke, lalu kita kupas di bagian kabel warna kuning yang dari pencuci, dari pengering ini ya. Kita kupas, kita gabungkan ke 0 AC atau ke AC nya lagi ini ya, begini. Ini dari pengering ya, kuning polos dari switch pintu pengering. Juga kita gabungkan ke 0 nya motor wash ya, motor pencuci. Ini 0-nya warna kuning kalau untuk dinamo mesin Panasonic. Oke, kita gabungkan. Sedangkan yang kuning hitam yang dari pintu, dari switch pintu ini ya, dari switch pintu ini kita kupas. Ini nanti bertemu dengan 0 spin. Nah ini kebetulan ya, kebetulan motor spinnya udah gantian baru ini ya, 0 spinnya warna biru ini ya. Kalau dinamo gantian itu biasanya kalau merek-merek Cina ini warna biru 0-nya. Kita kupas ya. Oke, begini ya. Ini kuning hitam dari switch pintu digabungkan ke 0 motor spin atau 0 motor pengering. Nah begini ya. Setelah itu ini yang belum terhubung tinggal kabel warna ini, warna hijau kuning, warna merah, warna biru. Sedangkan warna merah dan biru ini dari timer pencuci tadi ya. Kita kupas timer pencuci. Nah kita gabungkan ke motor pencuci. Oke, ini nanti dapat kapasitor 1. Nah, kita ambil kapasitornya. Ini kapasitor bawaan ya, merah. Ini merah polos sama biru polos. Ini kita ikutkan ke warna merah polos dari timer pencuci atau dari motor pencuci. Nah sedangkan warna biru yang dari atas tadi ini ya, dari atas tadi ya, kita kupas, kita gabungkan ke warna biru dari pencuci juga, dari motor pencuci juga ya. Lalu kita gabungkan dari kapasitor biru polos ya, ingat-ingat. Nah, ini biru polos kita gabungkan. Ini tinggal warna hijau kuning. Hijau kuning ini dari timer pengering ya. Ini nanti kita tujukan ke putaran motor spin yang ke arah kanan.
Nih biasanya motor spin yang ke arah kanan ini warna merah, ini dari kabel motor spin ya, atau pengering ya. Ini ya, kita kupas. Oke, kita gabungkan ke kapasitor warna biru putih. Ini putaran ke kanan. Oke, kita gabungkan jadi satu ya. Ini warna aslinya biru putih, cuman kabelnya habis ya, kita ganti kabel ground atau hijau kuning ya, kabel seadanya nggak apa-apa, yang penting warnanya beda. Sekarang dari kapasitor pengering ini ya, yang warna hitam ini kita gabungkan ke warna merah putih dari kapasitor. Oke, kita kupas. Nah begini. Nah sudah selesai ya, sudah tersambung semua ya. Ini dari 0 timer ini tadi ya, 0 timer. Terus yang ini switch pintu ya, switch pintu pengering biru, biru, nolnya spin, sama hitam kuning. Udah tersambung semua ya. Ini sebelum kita bungkus lebih baik kita tes dulu ya, kita tes dulu bagaimana, apakah dia hidup apa enggak ya. Kita tes dulu ya. Sebelumnya kita colokkan dulu kabel terminalnya. Lalu oke, setelah semuanya terhubung ini ya, kita perhatikan satu persatu, jangan sampai nempel satu sama lain ya antara gabungan-gabungan kabel tadi, agar tidak mengakibatkan konsleting atau konslet di bagian motor ataupun arus listrik. Oke, semua sudah terhubung ya. Kita tes colokan ya, kita tes colokan apakah dia bisa hidup atau tidak. Kita tes di bagian timer pencuci dulu. Oke, hati-hati ya ini ya. Oke, ini timer pencuci ini ya, shock wash timer. Oke, kita tes, kita lihat apakah dia hidup. Hidup ya. Oke, terus kita tes bagian timer pengering. Lihat, sudah nyala ya, pengeringnya pun juga sudah bisa. Oke, lalu kita bungkus ini ya, kita bungkus menggunakan dop kabel ini seperti ini ya, dop kabel. Oke, setelah sudah kita tes berhasil ya, enggak bersamaan puternya ya, yang penting jangan bersamaan. Kalau sambungan kabelnya sudah sesuai, pasti dia hasilnya bagus. Oke, mari kita bungkus, kita cabut dulu ya supaya aman. Kita bungkus ya, kita bungkus sambungan-sambungan atau gabungan-gabungan kabel ini tadi ya, menggunakan dop kabel ya. Kita pakai yang baru aja, yang lama sulit. Ini dop kabel ya, kita jepit menggunakan tang seperti ini. Tuh, oke, 2
3 ini supaya aman ini ya. Ini kita bungkus semua ya, kita bungkus semua gunakan dop kabel. Tinggal satu ya. Oke, lalu kita tes lagi ya. Nah, ini kita putar bagian pencucinya dulu. Muter ya, kelihatan ya, muter. Oke, coba kita matikan dulu bagian pencuci, kita coba pengering. Nah, muter ya. Nah, sudah muter tuh ya. Nah, otomatisnya kerja apa enggak, coba kita buka. Ini otomatis pintunya kerja, otomatis pintunya sudah bisa terpakai ini ya. Kita tutup. Nah, muter lagi. Oke, setelah semuanya terbungkus rapi, kita tutup ya. Oke, selamat mencoba di rumah. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel saya Dedi Bae. Atas like dan subscribe-nya kami ucapkan beribu banyak terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.